Silahkan Lili. Ya, terima kasih Pak Ismit dan Pak Hilmar atas kedatangannya. Kami sangat-sangat merasa terhormat sekali Bapak-Bapak bisa ikut di sini. Jadi saya dengan teman saya Indrina, saya akan spotlight juga dia ini. Waktu itu kita di COVID Juni 2020, kita lagi mencari kira-kira apa namanya kegiatan yang bagus untuk kita karena kita banyak waktu dan saya pikir kita bikin klub book club yang mana kita membaca buku bahasa Indonesia. Dan pada saat itu kita pikir memang harus banyak belajar dengan tentang Indonesia dengan membaca buku Indonesia. Sehari-hari saya dan Indrit ini kebetulan karena menikah dengan orang asing, bahasa di rumah tuh bahasa Inggris. Jadi sangat memalukan sebetulnya karena kurang ini. Jadi kita pikir oke, satu buku 1 bulan kita mengundang pengarangnya. Jadi selama 5 tahun ini kita sudah berhasil membaca sekitar 58 buku sekarang ini dan tiap bulan selalu penulisnya hadir. Dan kalau penulisnya sudah tiada, tentunya kita akan meminta orang-orang yang seperti Pak Ismit, Pak Ilmar yang mengetahui mengenai buku itu, kita minta untuk hadir untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Jadi kira-kira itu latar belakangnya. Mungkin Indrit bisa tambahkan juga, Indrit, silakan. Ya. Terima kasih Pak Hilman, Pak Ismit sudah hadir di sini. Ya, saya dan Lili di tahun 2020 seperti tadi Lili terangkan ingin membentuk klub buku ini dan kebetulan Gayung bersambut dan banyak sekali teman-teman yang kebetulan juga mempunyai interest yang sama, mempunyai dan menyambutlah keinginan hal ini. Dan alhamdulillah setelah membaca 50 buku-buku ini, wacana kami, wawasan kami juga sangat bertambah. Terus terang saya tidak mengenal Suhiki sebelumnya, tetapi dengan membaca buku ini takjub juga ya, karena beliau ini seorang yang sangat pejuang yang tulen dan mempunyai pendirian yang sangat kuat gitu. Jadi terima kasih sekali telah hadir dan saya sudah tidak sabar menunggu cerita dari Bapak yang mengenal dekat dengan Pak Gi ini. Silahkan Zaza. Oke, terima kasih Indrit dan Lili. Saya Sasa Yusar Yahya hari ini diminta untuk menjadi moderator dan kebetulan juga saya yang mengajukan untuk baca buku ini karena saya ingin ada juga autobiografi yang dari kumpulan buku-buku yang kita sudah baca yang cukup beragam ya dan ya saya ingin mengenal lebih jauh juga tentang Sohoki ini dengan kita membaca bukunya bersama-sama. Baiklah, untuk acara hari ini dengan adanya 2 narasumber yang sudah hadir, kita akan memulai untuk meminta perspektif dari kedua narasumber, Pak Hilmar Farid dulu, habis itu Pak Ismit. Setelah itu kita akan mulai dengan tanya jawab, karena biasanya seperti itu Pak, setelah kita mendengarkan Bapak sebagai narasumber, lalu kita akan mulai dengan tanya jawab, memberikan kesempatan kepada yang hadir malam ini untuk bertanya ke Bapak-Bapak kedua ini. Begitu dan kami biasanya sampai jam 8.30 gitu. Apakah dari Bapak-Bapak ada hambatan waktu? Tidak ya? Tidak. Fine. Terima kasih. Baik. Inggita bocor suaranya. Baiklah, kita mulai dengan Pak Hilmar Farid. Bisa menyampaikan perspektif Bapak tentang buku ini dan juga tentang Sohoki yang mungkin Bapak kenal dari literatur-literatur atau dari buku-buku yang lain. Menurut Bapak, apa perspektif Bapak tentang buku catatan seorang demonstran ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam sekali lagi semuanya, Pak Ismit yang saya hormati. Pak Sasa, terima kasih. Saya baca buku catatan seorang demonstran ini pertama kali waktu masih sekolah ya. Jadi waktu masih SMA dan segera terkesan karena ini buku yang memberi kita insight
langsung ya dari pengalaman tangan pertama mengenai periode itu. Dan saya kemudian masuk jurusan sejarah, jurusan yang sama dengan Suwogi, walaupun bertahun-tahun kemudian setelah beliau ya. Dan itu cerita yang ada di dalam buku itu di samping mengenai pengalamannya sebagai seorang aktivis, juga bercerita mengenai perkembangannya sebagai seorang intelektual, khususnya orang yang belajar sejarah, ya seorang sejarawan. Dan itu tentu memberi bobot lebih buat saya karena ceritanya itu banyak yang relevan. Orang-orang yang ditulis dalam buku itu masih ada kebetulan waktu itu ya, beberapa, sehingga rasanya seperti eh, melalui lorong waktu ya, kita kembali melihat orangnya hari ini. Dan sempat juga saya bertanya kepada ada Ibu Lili Manus ya, sekarang juga sudah wafat, tapi waktu itu bercerita mengenai Suwogi. Jadi ini ada keasikan khusus ya, di samping memang ceritanya sendiri atau bukunya sendiri menarik. Karena ada Pak Ismit di sini, saya kira mengenai peristiwanya sendiri, kemudian juga catatan mengenai Suwoginya secara spesifik, saya kira kita akan dengar lebih banyak dari Pak Ismit nanti. Saya mungkin um, membuat kayak semacam refleksi ya dari membaca buku ini, dan apa yang terjadi sekitar 30 tahun setelah 1966 ketika Suwogi itu aktif ya pada tahun 98, dan juga di masa sekarang gitu ya. Jadi coba melihat apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan Suwogi ini buat kita. Kebetulan saya kira banyak di antara kita mengalami langsung juga tahun 98 ya, dan sekarang ini juga melihat ada banyak sekali respons terhadap pemerintahan dalam bentuk demonstrasi mahasiswa dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih cara saya membaca catatan seorang demonstran di hari ini. Hal pertama yang saya kira menonjol dari catatan seorang demonstran adalah kisah tentang harapan yang kemudian kandas karena eh, melihat realitas yang kemudian berkembang. Ya, misalnya di dalam buku itu sangat jelas bagaimana idealisme menghadapi masa Soekarno waktu itu. Orang berbunga-bunga dengan segala macam ide tentang kebebasan dan seterusnya. Tetapi di bagian-bagian akhir kita juga mencatat ya bagaimana Suhoki beserta teman-temannya secara bertahap ya menjadi semakin kritis, bukan hanya terhadap pemerintah yang kemudian muncul, tapi juga pada teman-temannya sendiri. Ya, itu ada beberapa catatan di dalam buku itu. Orang-orang sekarang sudah menjadi anggota parlemen, orang sudah masuk ke dalam pemerintahan, orang sibuk mencari jabatan dan seterusnya. Jadi melihat bagaimana gerakan yang tumbuh dari harapan, dari idealisme dan seterusnya, kemudian berhadapan dengan satu realitas yang tidak seperti yang diharapkan. Dan saya kira kita mencatat juga tahun 98 ada hal yang serupa gitu ya, ada harapan besar gitu bahwa kita akan eh, apa namanya berkembang menjadi sebuah demokrasi, mengatasi korupsi, mengatasi berbagai macam problem. Tetapi selanjutnya 25 tahun dari masa itu, 98 itu, kita lihat yang terjadi ya banyak hal yang berkebalikan dari apa yang diharapkan gitu ya. Jadi itu seperti sejarah yang berulang ya, dan itu mungkin catatan penting yang bisa kita petik dari catatan seorang demonstran atau buku Suwogi ini, bahwa yang namanya gerakan itu memiliki satu dinamika yang ya cenderung berulang gitu ya, bahwa ada awal-awalnya menjadi akan perubahan dan seterusnya, tetapi karena basisnya itu adalah moral, basisnya itu adalah harapan, basisnya itu adalah idealisme, maka kadang-kadang ketika menghadapi realitas gitu ya, dia kandas ya. Dan itu pelajaran penting saya kira untuk gerakan mahasiswa atau gerakan sosial apapun gitu ya, bahwa dia memang betul-betul harus memiliki akar yang kuat di dalam masyarakat ya. Ternyata idealisme, seruan moral, betapapun dia penting gitu, tetapi tidak cukup ya untuk membawa perubahan yang
diinginkan gitu ya. Dan itu pelajaran kita lihat di dalam era Suwoki, dan kita lihat juga di tahun 98. Dan yang saya kira menarik, dan Pak Ismet tentu punya semua detail yang jauh lebih lengkap. Bagaimana sih gitu ya proses aktivis-aktivis mahasiswa yang begitu gigih, yang begitu bunga dengan idealisme, dengan macam-macam harapan ide yang sangat-sangat baik, um, kemudian harus berhadapan dengan kekuasaan yang real. Ini kan dua hal berbeda ya. Kita berbicara mengenai idealisme, diskusi di antara kita seperti ini gitu ya, ide-ide bisa berkembang dan seterusnya, tetapi ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan yang konkret, yang real, um, mulai mengalami proses negosiasi, dan dalam proses negosiasi itu katakanlah idealisme yang dibawa awalnya itu 100, kemudian dalam prosesnya terus menurun 80, 60, 40 dan seterusnya gitu ya. Dan ketika pelajaran saya kira juga sangat penting, kebersamaan ya, ketika kemudian orang berusaha menyiasati persoalan ini secara individu, jadi berbasisnya bukan lagi pada kesatuan aksi, bukan lagi pada kolektivitas gitu, maka kecenderungan orang mengalami apa yang disebut kooptasi itu juga semakin besar gitu. Dan sebaliknya mereka yang menolak juga seperti yang dialami oleh Siwoku sendiri menjadi terisolasi ya, dan itu kisah yang saya kira di dalam catatan itu kan nggak begitu kelihatan gitu ya, tetapi kalau kita perhatikan narasinya secara utuh gitu ya, dari masa-masa demonstrasi tahun 66 sampai 69, itu kan kita melihat gitu increasingly isolated gitu ya. Jadi orangnya tadinya bisa bilang wah memimpin ini dan segala macam gitu ya, terus kemudian dunianya pada saat bersamaan ya dia pergi ke Amerika, teman diskusinya semakin sedikit dan seterusnya, dan dia mulai refleksi lebih banyak tentang alam gitu, sehingga uh, uh, dampak ya dari isolasi itu, dampak dari proses politik itu kemudian terhadap pengalamannya sendiri sangat terbaca gitu ya di dalam bukunya gitu, makanya increasingly isolated gitu. Nah, um, hal lain yang saya catat dari membaca kembali catatan seorang demonstran ini, sebetulnya terkait dengan kondisi hari ini gitu ya. Hmm. Pertanyaan penting ya, karena kita lihat ada lagi ya, mulai kalau saya nggak keliru tanggal 2 hari lalu lah gitu, ada gelombang demonstrasi mahasiswa yang cukup besar gitu ya, menyuarakan hal-hal yang pernah juga disuarakan tahun 98. Nah, tetapi pertanyaan sama ya, karena belajar dari sejarah ini, um, apakah ini bisa bertahan lama, satu gitu ya, dan kedua, apakah yang kita saksikan sekarang ini juga merupakan bibit perubahan, ataukah sebetulnya kita memerlukan pola gerakan yang berbeda ya, jadi tidak bertumpu hanya kepada demonstrasi, menyerukan seruan moral dan kemudian meminta kekuasaan itu berubah dan seterusnya, tetapi uh, belajar dari pengalaman atau belajar dari catatan Suwoki itu, apakah kombinasi dengan berbagai macam gerakan itu juga tidak kalah pentingnya. Karena kalau kita lihat di dalam catatan seorang demonstran, praktis fokus utamanya adalah pada gerakan mahasiswa ya, dengan semua ide-idealisme dan kekuatan moral itu tadi gitu. Tetapi mohon saya dikoreksi nanti kalau salah Pak Ismit, hubungan dengan gerakan-gerakan sosial yang lain gitu ya, untuk membentuk satu kekuatan atau kelompok yang lebih signifikan pengaruhnya terhadap kekuatan politik yang ada, itu terbatas sekali. Ya, ketika Orde Baru kemudian tumbuh, increasingly gerakan mahasiswanya mulai dikesampingkan, gerakan-gerakan yang semula mendukung tumbuhnya dia ini praktis tidak
lagi terlibat. Yang terlibat adalah sejumlah individu yang kemudian masuk menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Awalnya mungkin masih punya pengaruh cukup baik, gitu ya, bilang bahwa pembangunan harus begini dan seterusnya, gitu. Tapi lagi ya di dalam perjalanannya terus-menerus pengaruh itu semakin menipis, gitu, dan orang-orang yang kemudian berhamburan keluar dari pusat kekuasaan itu. Gerakan yang ada sekarang masih terlalu jauh untuk dinilai, gitu ya, karena berupa sekarang gelombang demonstrasi ya. Tetapi pelajaran yang penting saya kira yang mulai bisa kita lihat pentingnya komunikasi lintas berbagai macam sektor, gitu ya, untuk menjawab tantangan hari ini. Dan itu mungkin kalau bicara tentang lintasan waktu, ya ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, gitu ya. Itu satu pelajaran penting ketika reformasi misalnya, prosesnya kan begitu cepat ya. Mulai 97 demonstrasi itu meluas, 98 mencapai puncaknya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, gitu ya, berhasil katakanlah mencapai tujuannya itu untuk mengganti pemerintahan. Tapi tidak ada kesiapan kemudian untuk membentuk satu kekuatan yang secara signifikan mempengaruhi proses politik selanjutnya. Ya itu seperti sesuatu yang diserahkan saja kemudian kepada elit politik yang jauh lebih terampil, jauh lebih resourceful, jauh lebih banyak pengalamannya, kemudian untuk menentukan jalannya itu daripada mereka yang mendorong perubahan itu sendiri, gitu. Dan itu mungkin yang orang sebut tragedi, gitu ya, terjadi tahun 66, terjadi tahun 98, dan mungkin pertanyaan penting bagi kita hari ini, bagaimana tragedi ini tidak berulang, ya, sehingga tragedi tidak kemudian berubah menjadi satu cerita konyol, ya, satu tragedi berubah menjadi satu drama yang konyol. Saya kira itu dulu catatannya hasil pembacaan ini, dan senang sekali, terima kasih juga diundang dalam forum ini. Ingin tentu berdiskusi lebih lanjut nanti mengenai catatan seorang demonstran. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih Pak Hilmar, sangat komprehensif masukannya, dan saya juga bisa relate ya dengan apa yang Bapak sampaikan waktu membaca buku ini dan juga merefleksikan ke keadaan sekarang, gitu ya. My biggest question is bagaimana Sogi kalau dia masih hidup sekarang, bagaimana dia lihat keadaan sekarang, gitu ya. Tapi sebelum kita bertanya jawab, mungkin kita minta juga masukan dari Pak Ismi Haddad sebagai orang yang masih kenal dan masih ada di antara kita yang bisa memberikan first hand information, first hand insight mengenai Sohoki. Silakan Pak Ismi. Baik, terima kasih Sasa. Saya mendapat undangan hadir di acara hari ini dengan perasaan bercampur baur, gitu ya, bercampur aduk, gitu. Karena agak sulit apa yang saya mesti bisa katakan, karena yang pertama itu buku ini cerita tentang peristiwa kejadian yang sudah lebih dari ya hampir 60 tahun yang lalu, ya, flashbacknya ke belakang itu sana, di mana kebetulan saya ada di dalam semua proses awal itu, dan ada saya itu bukan hanya sebagai seorang aktivis, ya, saya termasuk aktivis angkatan 66, tapi juga karena peran saya juga ada bertumpang tindih, gitu ya. Di satu pihak Hogi adalah teman dekat yang saya kenal sejak dia masih mahasiswa, sementara
saya sendiri adalah justru seperti halnya Hoki, seorang penulis, editor yang mungkin di antara yang pertama menemukan koleksi buku catatan seorang demonstran ini gitu. Kalau Anda baca pengantar buku ini yang ditulis baik oleh almarhum Arif Budiman, oleh maaf, oleh Bung Hilmar sendiri, saya biasa mengambilnya Bung Fai, juga dalam berbagai event dan posisi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi satu sebagai mahasiswa, tapi juga kemudian sebagai penulis, dan tetap menjadi editor, bahkan penerbit dari buku itu. Itu tidak mudah buat saya untuk membeda-bedakan dan memisahkan satu dengan lainnya gitu. Maaf. Maaf. Tapi pada intinya saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Fai tadi tentang kesan-kesan tentang buku. Maaf. Aduh. Minum dulu Pak, nggak apa-apa Bapak minum dulu. Ya. Aduh. Datang seorang demonstran ini. Ya, karena dalam buku itu saya kira pengantar Arif dan Profesor Harsha Bakhtiar, ya waktu itu dekan sastra UI, menyebutkan secara agak eksplisit peran awal saya dengan kaitannya dengan Suhoki itu sendiri, dan kemudian saya yang maaf, saya yang menemukan dan diantara yang menemukan dan menyunting naskah asli dari masih tulisan ketikan mesin tiknya yang klasik waktu itu sendiri bersama ini, sehingga yang juga menarik adalah hal itu juga ada yang digarisbawahi oleh maaf.
digarisbawahi oleh sebagai penyunting itu oleh Daniel Dakidai almarhum ya, yang saya kira pengantarnya sangat panjang dan lengkap sekali, menggambarkan profil dan proses dari Suhogi itu gitu. Dan yang tidak kalah menarik adalah Daniel juga kemudian bukan saja membandingkan tapi mensejajarkan peran Hogi itu dengan seorang pemuda aktivis yang lain, yaitu Ahmad Wahib. Ahmad Wahib, kedua-duanya ini figur sosok yang luar biasa unik, baik persamaannya maupun kontrasnya. Mungkin saya bicara faktual sajalah dulu ya. Pertama bahwa Hogi lahir 16 Desember tahun 42. Ya. Dia meninggal sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Dia meninggal di puncak Gunung Semeru, Kabupaten Malang, kena keracunan kawah dari gunung itu, sampai itu yang bisa mengganggu dia meninggal. Sementara Hogi juga latar belakang orang disebutnya mungkin sekuler sekarang ya, itu dengan Ahmad Wahib. Nah, Wahib ini unik juga dan menarik karena dia umurnya hampir sama. Umurnya, lahirnya hampir bersamaan, saya bilang. Ya. Wahib juga lahir di tahun 42. Beda kalau Hogi di bulan Desember, Wahib itu bulan November tahun yang sama, 42. Hogi meninggal pada usia 27 tahun. Ahmad Wahib bisa sampai 31 tahun. Tapi sebagai figur anak muda, selain persamaannya yang luar biasa, hampir bisa dibilang hampir mendekatin 90% persamaan idealisme segala macam dan itunya. Tapi at the same time kontras dan perbedaannya itu juga sebaliknya gitu. Jadi saya pikir penting untuk para pembaca buku ini untuk mengungkap kembali perjuangan Suhogi, idealisme Suhogi dan nilai-nilai Suhogi itu juga dengan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh Ahmad Wahib
saya sarankan kawan-kawan baca lagi dan pengantar dari Daniel dan Gide tentang itu yang sangat eh, menurut saya sangat bukan Komprehensif. menarik, akan tapi membuka banyak sekali baik pintu-pintu apa frustrasi kita tentang keadaan pahit di masa baik mulai di masa G30S, perjuangan 66, era reformasi, segala macam itu, semua proses-proses politik yang terjadi itu dua-duanya itu menggambarkan dengan sangat eh, termasuk tentang tragedi yang terjadi 66 dengan 98 seperti disampaikan oleh Bung Fai tadi, juga di satu paralelismenya itu tinggi sekali gitu. Dan dua-duanya itu mempunyai peran-peran yang sangat-sangat historically tidak cukup banyak terungkap sampai sekarang gitu. Yang saya ingin garis bawahi adalah apa namanya dua-duanya saya pikir satu pergi meninggal terlalu cepat, terlalu muda. Sementara mereka adalah sebetulnya merupakan harapan-harapan buat generasi muda, baik ketika itu, masa-masa itu, maupun relevansinya dengan sekarang. Saya kira itu dulu pengantar saya. Kalau nanti ada ini, maaf karena saya punya tidak bisa dengan kondisi seperti ini agak banyak susah ini, dan pikiran saya terus terang campur aduk lah untuk bisa membedakan, tapi paralelisme perjuangan pada waktu itu ya, dan kondisi dan harapan hari ini itu terlalu banyak sekali yang untuk bisa diteliti dan dipelajari kembali, karena dari situ banyak sekali kita bisa belajar. Kita sebagai saya sih jelas termasuk generasi Larui Sanjo ya yang tapi saya melihat kali itu periode itu garis merahnya cukup kuat sekali. Terima kasih sementara dulu itu. Maaf. Baik, ya Pak. Terima kasih Pak Ismit. Mungkin sebelum kita buka tanya jawab, mungkin bagi teman-teman juga tolong raise hand supaya saya bisa atur siapa aja yang ingin bertanya. Mungkin saya ingin buka dengan pertanyaan ke Pak Hilmar. Di buku ini ada juga pertanyaan, kalau Sohogi masih hidup, kira-kira dia akan memilih menjadi apa? Karena pernah ada di buku dia pernah setelah lulus ke depan ingin bekerja di universitas sambil jadi wartawan bebas, pergi ke Australia, mungkin seperti kakaknya ya, atau kerja di fakultas dan membuat karir lain. Menurut penulis ini, Pak Indra, mungkin dia akan menjadi dosen dan penulis di media massa. Nggak mungkin dia akan menjadi politikus praktis karena sangat moralis orangnya. Kira-kira Pak Hilman setuju nggak dia kira-kira kalau masih hidup akan itu dosen juga? Saya kira trajektori itu kemudian jalur itu dipilih oleh kakaknya ya, Arief Budiman. Dosen sangat kritis gitu, dan beberapa kali
saya diskusi dengan almarhum Arief Budiman, um, itu kental sekali gitu ya. Jadi walaupun saya nggak tahu, Pak Ismit jauh lebih tahu daripada saya. Arief ini kalau diskusi mengenai Sohogi, ada kerinduan jelas gitu di satu sisi, tetapi juga ada semacam saya nggak ini loh ya, saya jalan sendiri gitu, seperti nggak ada di bawah bayang-bayangnya Sohogi yang karena karyanya itu besar sekali. Tapi balik ke pertanyaan tadi, em, sebetulnya memang Sohogi sudah mulai mengajar ya di akhir itu ya, di Fakultas Sastra, dan kalau lihat dari perkembangannya, kecil kemungkinannya akan bergabung menjadi bagian dari pemerintah atau politisi praktis dan seterusnya. Um, Hanya saja saya kira perannya sebagai public intellectual itu nggak mungkin nggak dia jalankan. Ya, jadi apakah di dalam universitas atau tidak gitu, yang pasti akan menonjol segi dia sebagai intelektual publik. Ya, dan itu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan em, kalau melihat perkembangan perguruan tinggi di masa Orde Baru 70-an, eh, 80-an, eh, ada kemungkinan mengalami sama yang seperti dialami oleh Arief Budiman ya. Eh, Ruangnya dibatasi sekali untuk bergerak di kampus gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan bergerak off kampus itu juga besar sekali gitu ya. Mungkin join di LP3S atau organisasi seperti itu, karena eh, Sogi ini kan tajam keluar dan tajam ke dalam. Ya, jadi dia akan mengkritik kekuasaan dan segala macam, tapi juga nggak segen dia mengkritik ke dalamnya sendiri gitu. Apapun itu ya, apakah itu kampus, apakah itu apa gitu ya. Jadi orang yang memang mungkin ya, dugaan saya um, tidak mudah gitu ya untuk kemudian kompromi ya, dalam dalam banyak hal gitu, dan tuh pasti akan mewarnai perjalanan hidupnya kemudian ya. Jadi besar kemungkinan ya betul dosen ya, tetapi peran sebagai public intellectual ini mungkin akan jauh lebih menonjol ya daripada berada sebagai dosen. Baik, terima kasih. Nih ada 2 tangan sudah di-raise, Juanita dan Natalia. Saya nggak lihat tadi siapa duluan. Oke, kita mulai dengan Juanita dulu, terus Natalia, terus Adi ya, tadi udah raise hand. Silakan Juanita. Oke, terima kasih Mbak Sasha. Hai, Fai. Udah Halo, lama sekali dari Pak berpuluh-puluh yang Juwin. lalu. Hai, itu melok ya Mbak. Jadi saya kebetulan mengenal beliau ketika masih Masih SMP. ya. Oke. Jadi saya mau ada komentar yang saya mau sampaikan kepada Pak Ismit dan Fai. Terus terang ini kedua kalinya saya membaca lagi. Jadi ketika saya membaca catatan buku Sohogi dan Ahmad Wahid, itu saya baca ketika saya masih mahasiswa. Kedua tokoh itu betul-betul tokoh yang saya kagumi. Ahmad Wahid dengan pemikiran tentang Islamnya, pergerakannya yang menurut saya moderat sekali, dan Sohogi benar-benar tuh wow, keren sekali dari hasil pemikirannya. Dan menurut saya sampai saat ini saya tidak menemukan kedua orang tersebut. Ada. Bahkan pemikiran Ahmad Wahid menurut saya selesai di zaman ini. Di masa-masa ini. Saya nggak ketemu. Semua yang dia sampaikan itu selesai, hilang. Sohogi di satu sisi ada juga sama, saya nggak ketemu. Mungkin ada tapi tidak muncul. Tapi ada yang menarik. Saya mau bertanya ke Fai. Di buku ini kalau tidak salah, dengan kata lain ya, saya cuma baca di depan ya. Di halaman tentang brain death dari para intelektual. Kalau nggak salah di halaman 118. Kebetulan beberapa waktu lalu saya habis berdiskusi dengan teman, kita bicara tentang brain death. Dan Apa? sorry? Tentang apa? Brain death. Jadi ketidakmampuan berpikir, menganalisa secara dalam dan mengimplementasikannya. Jadi kayak semua ya udah brain death aja. Jadi seperti ya begitu aja jalan. Padahal faktor-faktor intelektualnya kan harusnya bisa disalurkan. Nah, pertanyaan saya, apakah betul? Kelihatannya memang tidak ada perubahan. Apakah betul itu yang terjadi? Itu satu. Kedua, yang saya agak
Sohoki menyatakan bahwa politik itu kotor, tapi jika perlu terjun, maka dia akan terjun. Nah, setahu saya, benar atau tidak, ketika dia menyadari gerakannya untuk menumbangkan orde lama dan kemudian muncul dengan orde baru, saya lupa saya baca di mana, dia menyesali tindakannya itu. Karena apa yang dia pikirkan akan membawa perubahan, itu ternyata tidak ada perubahan sama sekali di masa orde baru. Bahkan worse, bahkan pun juga berkaitan dengan peristiwa 30 September. Ketika banyak orang yang tidak masuk kategori 30S itu harus menderita menjadi korban. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Sohoki sadar tidak sih sebenarnya mengenai itu? Karena saya melihat dualisme itu, Fai. Dia menentang, dia kesal karena dia peranakan Cina. Ya kan? Cina itu kan kasar ya, peranakan Tionghoa. Baperki dengan unsur-unsurnya mengenai bagaimana memandang peranakan Tionghoa itu kan berbeda dengan siapa sih yang untuk bagian yang bilang harus melakukan asimilasi. Sementara Bung Karno sendiri bilang di buku ini ya, di buku ini Bung Karno bilang alangkah indahnya jika ada keragaman. Berarti kan quote unquote asimilasi bukan solusi yang benar. Tapi kenapa Sohoki membela sesuatu yang sebenarnya tidak disukai? Hanya karena alasan komunisme. Itu pertanyaan saya sih, Fai. Kurang lebih cuma begitu. Makasih. Oke, silahkan dijawab. Langsung nih, oke. Ya. Terima kasih, Join. Kalau untuk yang pertama tuh, saya kira apakah sekarang brain dead juga yang terjadi gitu ya? Masalahnya mungkin begini, orang yang berpikir kritis, cermat dan punya begitu banyak ide, ketika berhadapan dengan kekuasaan gitu yang sedang dalam proses pembentukan seperti di zaman Orde Baru itu, kecenderungannya memang tidak punya tempat. Karena bukan pemikirannya itu yang menjadi batu bata kekuasaannya kan. Kekuasaannya dibangun dengan mengumpulkan, dengan menstabilkan dulu keadaan, ya, menghilangkan oposisi politik, mengkonsolidasi lembaga-lembaga yang ada dan seterusnya dan seterusnya. Orang seperti Sohoki nggak diperlukan. Itu malah merupakan hambatan gitu kan, karena terlalu banyak usul harus begini, harus demokrasi dan seterusnya gitu ya. Sehingga di dalam proses konsolidasi kekuasaannya, ya tentu pemikiran seperti itu nggak ada, dan itu ya kemudian muncul brain dead gitu ya, karena orangnya nggak berpikir. Susah untuk mengatakan apakah ini sesuatu yang semestinya tidak terjadi atau sesuatu yang wajar, karena 98 kita lihat lagi banyak ide macam-macam gitu ya, harus bangun begini. Saya kira Pak Ismit dengan LP3S, Prisma dan segala macam kurang apa kontribusi dari segi pemikiran gitu. Ketika saatnya tiba si pemikiran ini harus diwujudkan di dalam kenyataan, yang berbicara mendominasi proses politiknya kan bukan ini, bukan itu tadi itu ya. Dan bahkan kemudian lihat, waduh, kalau harus mengikuti semua rekomendasi yang muncul dari Prisma diterapkan di dalam pemerintahan baru, kapan ini jalan? Ya, jadi pragmatisme ini yang saya kira kemudian membuat apa tadi ya, gejala brain dead itu sangat-sangat menonjol. Saya pernah di pemerintahan 9 tahun ya, jadi juga tahu rasanya bagaimana ide-ide itu terbentur gitu ya pada banyak hal-hal yang sifatnya praktikal, technical kadang-kadang gitu, nggak punya duit ya, terus kemudian regulasinya nggak sesuai dan seterusnya gitu. Jadi mungkin tantangan terbesarnya sekarang ini gimana ya gitu antara knowledge gitu ya dengan kebijakannya, itu ada sambungannya ya. Dan untuk seperti itu mungkin nggak perlu demonstrasi mahasiswa, nggak perlu macam-macam, ininya aja dulu diperbaiki gitu ya, sehingga produksi pengetahuan dan segala macamnya betul-betul bisa berkontribusi pada perbaikan sistem dan seterusnya gitu. Tapi apa yang dicatat Sogi menurut saya ya tadi ya, bahwa orang seperti dia, pemikiran seperti dia memang di dalam proses konsolidasi kekuasaan menjadi terasing pastinya gitu ya, karena kekuasaannya tidak dibangun berdasarkan pengetahuan ya. Kekuasaan ini dibangun dari konsolidasi semua peralatan-peralatan itu mungkin yang tadi ya, pertama. Apakah ada tokoh seperti itu?
Um, ya kita mesti ingat ya, kalau Ahmad Wahid kemudian tidak ditemukan kembali dan diterbitkan, mungkin juga kita nggak pernah ingat dia. Ya, jadi ini justru pentingnya penerbitan memori ini dirawat ya. Ini nggak bisa cuman kayak kemudian kita secara apa namanya berharap secara otomatis orang-orang yang berpikiran baik, yang kerja luar biasa dan segala macam akan mengangkat dirinya sendiri, nggak akan terjadi itu. Ya, saya kira Suwoki juga menulis buku catatan seorang demonstran kan sebetulnya catatan untuk dia sendiri. Iya. Dia tidak memaksudkan itu sebagai Ya. catatan untuk dibaca orang banyak gitu ya. Iya. Kita ya kemudian hari yang kemudian mempublikasi dan seterusnya kan. Dan karena itu kita lihat wah itu mengagumkan sekali sosok ini gitu ya. Tapi dia tidak menulis untuk itu. Dan saya kira orang seperti itu di Indonesia hari ini pun banyak. Teman-teman yang kerja di banyak sekali daerah di ya, kerja-kerja bagus di tingkat akar rumput gitu ya, tapi suaranya nggak begitu kedengaran gitu ya kalau kita nggak kemudian punya akses langsung ke sana gitu. Dan ya ini mungkin PR buat kita ya gitu ya, artinya gimana sih gitu ya mengkomunikasikan hal-hal luar biasa dari para tokoh seperti ini kepada kepada publik yang lebih luas gitu. Soal 6566, apakah kemudian Suwoki tahu? Setahu saya dia pernah menulis tentang itu. Ya, Pak Ismin mungkin masih jauh lebih ingat gitu ya. Dan ada beberapa orang, Sinar Harapan termasuk, di bulan Desember 65 juga sudah mulai menulis lebih kritis mengenai proses yang terjadi ya, pembunuhan yang kemudian jauh melampaui kepentingan untuk menertibkan dan segala macamnya itu ya, kemudian sudah menjadi satu gelombang kekerasan yang hampir nggak bisa dikendalikan lagi gitu ya. Dan itu saya kira di dalam, karena Suwoki sendiri berperan sebagai jurnalis ya, ada peristiwa saya nggak ingat persis apa di Purwodadi atau salah satu itu ya, di mana satu kasus yang kemudian muncul ke permukaan dan Suwoki menulis secara kritis. Tapi saya nggak tahu, saya nggak begitu ingat detailnya. Dan melihat apa yang terjadi pada temannya sendiri, Han itu ya orang yang sangat dia dekat dan segala macam, kemudian juga hilang gitu. Itu saya kira dampaknya dari gelombang kekerasan itu terhadap dirinya itu cukup besar ya. Walaupun dia katakanlah ada di pihak yang bukan korban ya, tetapi dia memposisikan dirinya secara unik. Ben Anderson ketika ke Indonesia tahun 99 pernah menyebut itu di dalam ceramah dia gitu. Di dalam situasi 99 itu Ben bilang dia sangat merindukan Suwoki. Ya, karena salah satu di antara sedikit orang di masa itu yang mau tetap berbicara mengenai kebenaran, termasuk juga mengkritik apa yang terjadi pasca 65 itu ya. Kekerasan itu. Itu kurang lebih respons komentar saya. Oke, thank you, Pak. Makasih. Sama-sama. Saya ada pertanyaan buat grup ini. Ya. Oke. Bisa? Silakan. Iya. Fakta bahwa buku catatan Suwoki ini sebetulnya kalau kita baca benar begitu ini bukan bacaan ringan, ya. Itu banyak kita berpikir, banyak kita diajak serius mendalami masalah-masalah sosial, politik, apa segala macam. Very very serious stuff yang dia tulis dan dia sumpahkan di situ itu. Tapi mungkin yang menjadi daya tarik sosok Suwokinya adalah kemudian karena itu ada soal cinta, soal ya dia itu bukan hanya ini ya, pacaran dan dekat dengan perempuan itu tidak hanya dengan 1-2 orang gitu loh. Dan itu di buku itu ada, dia sebutkan itu satu-satu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa
buku yang serius seperti ini, ya, yang kalau kita mau dan itu ada filsafatnya banyak mendalam gitu. Tapi di LP3S dia apa? Satu merupakan bestseller, Hmm. ya. Dia dalam 41 tahun penerbitannya, dia 19 kali dicetak ulang. Bayangin, dari tahun apa? Cetakan pertama itu Mei 83 dan cetakan 19 itu September 2024 kemarin. Dan itu permintaan untuk mencetak ulang buku itu masih terus berlanjut. Hal yang sama juga dengan jurnal Prisma. Prisma itu bukan majalah ringan, enteng, dan populer gitu aja. Enggak. Itu majalah serius, berat, pikir dalam, gitu-gitu. Akan tapi satu, dia masih terus terbit di usianya yang sudah 54 tahun. Dan pesanan, permintaan untuk nomor-nomor back issues itu justru besar dan banyak sekali sampai sekarang gitu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kalau kita mau membandingkan ini dengan perkembangan dan relevansi sosial politik hari ini, khususnya kita bicara tentang generasi muda, ya yang sudah ya mengagungkan teknologi, ilmu pengetahuan, mengagungkan pengalaman empiris dan segala macam itu, akan tapi toh tetap masih seperti ada nostalgia untuk kembali dan mempelajari, membaca masalah-masalah sosial, politik, budaya yang cukup berat gitu. Why? Ya gitu. Dan ini apa? Berlanjut sampai sekarang begitu. Saya nggak ngerti. Saya sendiri melayani permintaan-permintaan yang seperti itu. Back issue Prisma, back issue buku-buku berat dari LP3S itu banyak sekali yang sangat berat sekali. Tapi justru itu yang lebih laku daripada yang lebih populer yang kita terbitkan. Pertanyaannya kenapa ini? Ini gejala apa ini sebetulnya? Di kalangan ilmuwan, saya bicara tentang masa depan generasi muda ya kita sekarang. What is happening? Kalau menurut saya karena masih relevan, Pak Ismit Adat. Jadi saya baca buku ini ketika saya masih mahasiswa. Ketika saya punya anak, temannya anak saya tiba-tiba nyari. Anak saya juga mencari. Bunda, ada nggak catatan seorang demonstran? Buku saya tuh sekarang buku yang kuning bluek yang cetakan pertama tuh udah hilang. Terpaksa mesti beli lagi nih. Tapi ketika saya membaca, saya heran kenapa sih? Ternyata mereka tertarik dengan pemikiran-pemikiran hoki. Kenapanya? Saya rasa karena masih sama relevansinya dengan sekarang. Jadi ketika saya bilang Indonesia gelap, buat saya yang membaca lagi buku ini, saya merasa saya ketemu isunya yang sama. Indonesia gelap ada di sini. Pemikiran hoki menurut saya masih relevan. Dan mungkin betul kata Adi, yang bikin gara-gara juga film Ada Apa Dengan Cinta. Tapi itu apa ya? Salah satunya ya. Tapi kalau mereka yang betul-betul care, anak-anak muda kan kelihatannya begini deh Pak. Ketika demonstrasi yang terjadi sebelum, kalau nggak salah yang even sampai para ilmuwan ya, dosen segala macam ya, Fai, turun ke jalan waktu itu. Itu kan saya baca tulisannya Romo Sindu di bukunya Anak-anak Semar. Jadi kurang lebih menurut Romo Sindu,
tanpa disangka generasi muda yang dianggap adalah generasi TikTokan, anak-anak digital, ternyata diam-diam mereka mempelajari itu tanpa kita sadari. Di permukaan mereka cuek, tetapi di dalamnya sebenarnya mereka juga sebenarnya membaca dan mencari. Dan menurut saya, kenapa ya masih relevan, Pak, sampai saat ini? Ya. Itu sih, Ya. Pak. Maaf, terima kasih. Saya kebetulan masih punya edisi buku Seherdi Suwogi yang pertama terbit. Ya. Ini dan ini masih ada begitunya. Yang sekarang sudah seperti ini. Ini edisi yang terakhir. Aku punya yang dua-dua, yang satu udah hilang. Ya. Dipinjam nggak Nah, balik. begitu juga buku Ahmad Ahmad Wahid. Wahid. Oh, itu keren juga, Pak. Ya. Itu keren. Pergolakan pemikiran Islam. Islam. Ya. Catatan harian Ahmad Wahid. Ya, Dengan keren. kata pengantar dari almarhum Pak Mukti Ali. Ini pun laris manis, ini luar biasa. Ya. Padahal beratnya luar biasa buku ini. Pemikiran-pemikiran Wahid itu, waduh, luar biasa deh. Apalagi untuk merombak Islamnya bagaimana. Ya. Seperti halnya Hoki merombak jalan-jalan pikiran tentang apa namanya, popularisme, tentang apa namanya, intelektual yang omon-omon apa semua itu dia enggak banyak betul dia itu ke sana gitu. Dan itu sekarang ini juga sudah dicetak yang kesekian puluh kalinya itu ya. Laris sekali ini buku. Gitu. Ya buat saya sih sangat mengembirakan ya ini. Tapi saya berpikir apakah iya memang generasi muda sekarang ini, generasi milenial itu ya sudah seitunya ingin kembalinya ke masa lalu atau gimana? Ini saya tidak ngerti deh sekarang. Baiklah, kita teruskan diskusi ini dengan Natalia. Silakan pertanyaannya. Mute, unmute. Terima kasih Sasa atas kesempatan. Selamat malam Pak Hilmar. Selamat malam Mas Ismit. Apa kabar? Senang lihat semangat semua. Pertanyaanku tadi sebetulnya yang pertama sudah ditanyakan oleh wanita soal seandainya Suhoki masih ada, melihat perkembangan sekarang dan juga melihat semua fakta yang sekarang terkuak mengenai G30S, kira-kira sikapnya bagaimana ya? Apakah akan ada perasaan muncul bahwa ternyata apa yang dilihat di permukaan itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di bawah permukaan, sehingga akan timbul mungkin self-reflection yang sangat mendalam dan mungkin juga sangat menyakitkan mungkin bagi dirinya. Nah, itu pertanyaan saya. Tentu jawabannya nggak ada ya, karena kita hanya bisa mengandai-andai. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Mas Fei bilang bahwa ada sense of isolation, terpencil. Apakah isolation ini by choice karena dia melihat apa yang sedang terjadi di sekelilingnya, atau dia diisolasikan karena ketidakmampuannya untuk lebih adaptif, lebih buat dia kan everything semuanya itu hitam putih, either you're right or you're left, tidak ada yang di tengah. Dan itu di dunia nyata itu kan juga sulit untuk bisa bertahan dengan atau tetap bergaul dengan sikap yang demikian kaku. Jadi apakah dia
terisolasi atau mengisolasikan diri. Itu saja, terima kasih Mas Ismit. Silakan mungkin Pak Hilmar dulu jawab. Oke, makasih Nathan. Yang pertama, saya kira bagus melihat lagi ya, Zogi. Sekarang saya ingat itu peristiwa Purwodadi tahun 68 ya. Ya. Bulan Maret gitu ya, itu kekerasan atau pembantaian yang ramai diberitakan. Dan ada wartawan Pak Yopi Lasut ya, kemudian juga menjadi salah satu aktivis HAM, membuat laporan ya di Sinar Harapan, dan itu rame ya, kemudian ada banyak reaksi. Zogi juga memberikan respons ya, pernah menulis mengenai itu dan sangat menyesali ya kekerasan yang terjadi. Dan saya kira posisi yang dia ambil nggak jauh dari posisinya Arief Budiman ya. Arief juga sangat kritis ya terhadap persekusi, purge, kekerasan yang terjadi pada orang-orang itu, yang ya tentu membuat banyak orang cukup heran ya ketika loh kok nih orang yang dulunya mendukung berdirinya Orde Baru gitu ya, kemudian berbalik mengkritik apa yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru. Dan saya kira cukup banyak ya orang yang mengambil posisi seperti itu, dan saya ya cukup yakin kalau Sogi masih ada, mungkin malah berada di garis depan ya untuk urusan seperti itu. Hal kedua, isolation by choice atau by chance gitu ya, artinya apakah saya kira dalam kasus Sogi, dalam catatan-catatannya kan dia memang sudah menunjukkan ya ketidaksukaannya ya, bahkan saat orang masih merayakan Orde Baru itu ya, tahun-tahun 67 awal-awal gitu ya, kalau lihat entry apa namanya diary entries-nya dia tuh kan dia udah mulai ya jengkel ya, lihat siapa yang waktu itu udah bergabung ya, terus kemudian sudah berubah sikap gitu ya, dan itu mungkin kalau dia hidup lebih lama, kita melihat akan dia increasingly isolating himself ya dari semua itu ya, dan memilih jalan yang lebih terjal barangkali ya untuk perubahan. Apakah dia akan kemudian menghilang bersembunyi, nggak mau lagi berurusan dengan dunia, karena itu kan waktu ke Gunung Semeru dan segala macam tuh, itu yang terbayang ya, tulisannya semakin murung, semakin personal, semakin ke dalam gitu ya, dan ya orang kemudian menduga gitu apakah dia akan itu ya escape ke alam. Dugaan saya sih kalau dia hidup lebih lama, kemungkinan kombinasi dari itu ya, dia jelas nggak akan ngerasa nyaman ya di tengah, ya kalau Jakarta itu menjadi simbol dari semua itu, dia nggak akan nyaman ada di Jakarta. Tetapi peran publiknya saya cukup yakin dia nggak akan tahan ya untuk nggak ngomong gitu ya, untuk kemudian berdiam diri atau menjadi resi semacam itu, kayaknya that's not his type. Dia terlalu outspoken, he wearing his heart on his sleeve gitu kan istilahnya ya. Jadi orang yang pasti akan mengekspresikan itu secara lugas gitu. Walaupun ya itu berarti ya Pak Ismet mungkin bisa komentar soal ini ya, apakah hubungannya dengan teman-teman sesama ya di tahun 66 itu mungkin juga akan menjadi awkward ya, atau bahkan menjadi apa namanya ugly dalam hal itu ya. Dan kayaknya nih orang yang berani mengambil resiko itu ya, dia nggak segan untuk tidak menjadi tidak populer gitu ya. Itu sepertinya ada tuh di dalam bukunya itu, watak itu kelihatan sekali ya, dia nggak segan untuk bilang, sementara semua orang menuju ke satu arah, dia berjalan ke arah yang lain tuh, itu sangat bisa kita bayangkan ya ada pada Sogi itu. Maybe orangnya terlalu too intense. Ya. Sekarang untuk mental health-nya kurang sehat itu, kalau bicara bahasa sekarang itu bisa ya agak jinak ya. Ya makanya ke Semeru kan maunya healing.
Gitu ya. Pak Ismet, ada tambahan komentar pertanyaan Natalia? Ya, melihat Suhoki memang tidak bisa kita lihat ada satu fase perkembangan dalam hidupnya. Dia pun berproses gitu loh. Dan dia suka bergelut dengan dirinya sendiri gitu. Dia berdebat dengan ini dan berubah-berubah. Nggak ada satupun, kalau Anda lihat perhatikan benar, nggak ada yang konsisten tetap begini ini, enggak. Dia pun memperbarui dirinya sendiri dari waktu ke waktu terus gitu. Dan karena itu ya apa buat teman-teman dekatnya, dia sulit untuk dipahami, dia sulit untuk bisa dipegang. Ini orang kayak apa sih gitu-gitu. Dan sikapnya terhadap Bung Karno juga melunak somewhere along the line gitu. Oh iya, betul. Tapi a few months, years later melunak ya. Ya, betul, setuju Pak Ismet. Dia pengagum Soekarno awalnya, luar biasa. Seperti halnya juga dia sempat membesar-besarkan Soeharto gitu. Ada itu dia gitu. Tapi sudah itu dia koreksi lagi, dia perbarui lagi, ini begini, jadi tidak bisa kita lihat hanya dalam satu fase kehidupannya dia, walaupun singkat ya. Ya, evolving person. Baiklah, pertanyaan berikutnya Adi, silakan. Yang pertama, saya mau coba respon Pak Ismit tadi tentang pertanyaan kenapa populer, kenapa buku ini populer terus. Mungkin salah satunya adalah budaya pop juga Pak. Jadi tahun 2005 itu Mira Lesmana itu bikin film Gi, itu yang menang FFI untuk aktor terbaik, film terbaik. Itu yang main kan Nicholas Saputra, ganteng Pak. Jadi mungkin dan sampai saat ini film itu terus diputar Pak. Jadi orang mungkin melihat Nicholas Saputranya pada ganteng, memikat, kemudian beli buku ini, kemudian mencari gitu. Terus yang kedua, gimana? Di Netflix masih main film itu? Iya, di Netflix masih main Pak. Sebulan kalau lagi ditayangkan tuh bisa berapa kali dalam sebulan tuh Pak. Walaupun film itu panjang ya Pak ya, 2 jam lewat ya. Mungkin orang terpikat di situnya Pak. Saya juga kenal Gi juga lewat film itu Pak, waktu saya SMA. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan ke Pak Hilmar dan mungkin Pak Ismit juga, itu ini sebenarnya pertanyaan sudah sekitar 20 tahun nih Pak. Jadi saya sangat menghargai sekali ya perangai ilmiah Gi itu Pak. Karena saya pertama kali baca, saya menghargai perangai ilmiahnya Gi Pak. Jadi scientific tempernya dia Pak. Jadi pertama kali saya itu sebenarnya membaca bukan catatan, tapi saya baca dua skripsinya dia, skripsi di bawah Lentera Merah, skripsi tentang Sarekat Islam Semarang, kemudian orang-orang di persimpangan kiri jalan tuh tentang Madiun 48. Nah, kemudian saya baru tahu bahwa Gi itu pada satu masa juga sangat anti PKI gitu Pak. Maksudnya oposan sekali dengan PKI gitu. Maksudnya saya jadi kagum juga. Wah, ini orang bisa dengan dingin meneliti objek yang secara politis dia lawan gitu Pak. Wah, itu buat saya waktu itu, oh begini ya sikap seorang ilmuwan gitu. Terus yang kedua, saya coba cari halamannya, cuma saya nggak ketemu. Saya sempat terstang tuh apa ya, tersengat. Saya tuh kagum sama Bung Hatta Pak gitu. Bahkan saya mungkin kalau disuruh milih Bung Karno atau Bung Hatta, saya pilih Bung Hatta Pak. Tapi ada di halaman berapa ini saya nggak ketemu tadi. Ada di sebuah halaman yang Gi itu dengan halus mengkritik Bung Hatta karena
kelewat pasif Pak dianggapnya di sini Pak. Saya nggak ketemu halamannya. Eh, Kemudian saya Siapa yang pasif? Bung Hatta. Bung Oh. Hatta Hmm. pada masa-masa itu. Kemudian saya mengingat ini Pak, mengingat pada fase sejarah kita itu kan juga ada ya Pak ya. Saya akhirnya membacanya dalam bingkai kritik kaum muda pada kaum tua Pak. Jadi tahun 1920-an kan Bung Karno, kemudian Bung Hatta kan juga mengkritik golongan tua kayak Pak Cokro yang dianggap dianggap kooperasi pada Belanda, kemudian mereka bikin yang non kooperasi. Kemudian tahun 40-an juga Bung Karno, Bung Hatta kan diculik oleh golongan yang lebih muda ke Rengas Dengklok karena dianggap tidak cepat untuk proklamasi gitu. Jadi saya akhirnya menilai kritik pada Bung Hatta pada dalam bingkai yang itu Pak. Gimana? Seberapa tepat bingkai yang saya gunakan Pak? Makasih. Oke, Pak Hilmar mau jawab dulu? Saya nggak tahu bisa menjawab atau enggak, tapi respon saja ya. Terutama tadi soal kritik antar generasi. Saya kira itu satu pola yang terus berulang ya di dalam sejarah Indonesia gitu. Dan ada yang saya kira relevan di sini nih, generasi barunya kan selalu datang dengan ide yang baru ya. Sama di dalam sastra juga begitu. Angkatan 45 menghantam pujangga baru dan kemudian angkatan muncul lagi mengkritik dan seterusnya. Dan itu seperti ini dinamika sejarahnya dibentuk karena kritik antar generasi itu ya. Jadi kerangkanya saya kira nggak keliru, tapi yang mungkin perlu kita pertanyakan secara kritis gitu, apakah kemudaan itu, maksudnya keadaan muda itu adalah virtue, adalah sesuatu yang memang semestinya kita ikut, wah karena muda dan segala macam gitu ya. Apakah memang itu atau sebetulnya muda itu energi yang sangat, di dalam kemudaan itu ada energi yang sangat penting, tetapi tidak ada jaminan bahwa pikirannya itu atau apa yang diusulkan atau yang propose itu dengan sendirinya membawa kebaikan. Ya, bukan sesuatu yang inherent di dalam kemudaan itu. Kebenaran atau perubahan nilai-nilai yang baik itu bukan sesuatu yang inherent di dalam kemudaan. Bahwa proses sejarahnya berjalan begitu, ya itu fakta ya, dan saya kira kerangkanya nggak keliru gitu. Tetapi kemudian melihat bahwa wah ini anak-anak muda harus kita dengar, oke setuju saya. Tetapi apakah sendiri inherently ada kebaikan, kebenaran di dalamnya, itu that's a big question gitu ya. Iya, Jadi buat tidak saya, inherent Pak. makanya kan tadi Iya. kalau misalnya ditanya sekarang kritik terhadap Bung Hatta dari Sohogi, dan banyak hari ini juga kita lihat sendiri ya, kritik terhadap generasi sebelumnya itu juga kuat sekali gitu ya. Tapi apakah inherent di dalamnya? Saya kira tidak. Itu hal yang pertama ya. Juga kalau soal scientific temper, Sogi mungkin dari perspektif itu sebagai scholar dia terlalu passionate. Dia kan senang banget sastra, passionate atau bersemangat, terlalu larut di dalam emosi dan segala macam kayak itu. Skripsi dia itu memang pertanyaan pentingnya. Kenapa sikapnya seperti itu? Dia nulis secara sangat simpatetik terhadap gerakan Serikat Islam Merah waktu itu ya. Di bawah, kan judul skripsinya itu sarjana mudanya di bawah Lentera Merah. Kemudian skripsi S1-nya tuh Simpang Kiri Sebuah Jalan. Ya, dan itu tentang Madiun 48 segala macam, walaupun dia tidak mendukung pemberontakan Madiun, tapi cukup simpatetik sikapnya ya terhadap tokoh-tokoh figur-figur yang ada di dalam skripsi itu. Buat saya juga pertanyaan besar, tapi kalau kita lihat karyanya sendiri gitu, sebagai studi sejarah, saya kira wah itu sangat passionate ya, dia menulis seperti nulis karya sastra gitu ya, dengan penuh
tambahan yang dari scholarly perspektif biasanya orang nggak membiarkan emosi dan segala macam masuk ke dalamnya. Tapi kayaknya kalau Suwogi pendekatannya agak berbeda gitu. Apalagi yang skripsi S1-nya jauh lebih kelihatan lagi ya. Apakah ini baik atau tidak? Saya kira bukan itu isunya ya. Tetapi tadi soal scientific temper, perangai ilmiahnya mungkin lebih kelihatan dari sikapnya dari catatan seorang demonstran kelihatan sangat sikapnya berbasis pada informasi, pada pengetahuan. Itu selalu ya. Jadi dia nggak kemudian punya prejudgment gitu untuk bilang bahwa ini jelek dan saya nggak mau tahu gitu ya. Dia selalu melakukan pencarian bukti dan segala macam gitu untuk mendapatkan kesimpulan. So proses saintifik tuh jalan bahkan di dalam keseharian dia. Jadi kalau saya bukan dari skripsinya, tetapi justru dari catatan seorang demonstran kelihatan banget tuh attitude-nya gitu ya, perangainya untuk selalu melihat atau berbasis berdasarkan apa yang dia pikirkan pada fakta. Baik, Pak Ismit mau menambahi pertanyaan Adi? Iya, cuman saya hanya sedikit komentar ataupun tanggapan tentang pemikiran Bung Hatta tadi itu. Saya kebetulan adalah termasuk kolektor dari tulisan-tulisan dan pidato-pidato dari Bung Hatta. Yang saya kerjakan sudah lebih dari 40 tahun. Dan bahkan dari berdasarkan itu, saya bisa, bukan saya ya, maksudnya LP3S, bisa menerbitkan karya-karya tulis Bung Hatta itu dalam satu seri buku yang sekarang ini sudah 10 jilid. Sedikitnya satu jilidnya itu halamannya itu adalah 350 halaman dan bisa sampai dengan 500-600 halaman. Tebal-tebal, dan tapi sayangnya semua itu adalah usaha, lebih kepada usaha ya sendirilah, dalam arti LSM mengerjakan pekerjaan itu yang praktis tanpa sedikit pun ada bantuan dari pemerintah. Kecuali peluncurannya segala macam itu ketika Bung Fai masih di Dirjen Kebudayaan, bantu untuk peluncuran dan macam, tapi tidak ada satu uluran tangan untuk karya-karya yang begitu berharga itu bisa dibuat publik secara meluas gitu. Karena ya bagaimanapun LP3S pakai LSM, satu non-profit, yang dananya ya sangat-sangat terbatas. Tapi sementara harta karun karya Bung Hatta ini tidak digubris, tidak ada yang ini kan. Untungnya sekarang mungkin adalah harapan kita adalah mudah-mudahan populisme dari tokoh-tokoh itu ataupun kecenderungan populisme sekarang ini bisa ikut mengangkat karya-karya bukan hanya di Bung Karno sebagai proklamator, tapi dari Bung Hatta ini sendiri gitu. Mudah-mudahan perpustakaan pun sekarang ini tidak ada yang mempunyai koleksi tulisan-tulisan Bung Hatta. Saya kira Halida yang saya kira hadir di sini mungkin bisa menjadi saksi dari itu, bagaimana itu semua sekarang tidak seperti yang diharapkan untuk generasi muda. Terima kasih.
Terima kasih. Kita sudah pada pukul 20.21. Mungkin satu komentar atau pertanyaan lagi dari teman-teman. Halida ingin menyampaikan sesuatu? Ada Inggita juga di sini, putri dari Bapak Nugroho, mungkin karena namanya disebut di buku sebagai memberikan komentar juga di buku. Gimana, Halida atau Inggita? Ya, mungkin Halida dulu sedikit. Ya, terima kasih. Artinya betul apa yang disampaikan oleh Pak Ismit Haddad. Jadi bagi keluarga Bung Hatta ya kalau tulisan-tulisan Bung Hatta itu tersebar dalam penerbitan-penerbitan yang secara terpisah dalam kurun waktu yang panjang. Jadi ada yang diterbitkan oleh Tinta Mas, Bulan Bintang, dan ada terbitan angkasa juga. Dan ini LP3S dengan tekun telah mengumpulkan apakah itu satu artikel, apakah itu kumpulan karangan, itu semua diterbitkan, dipadukan, jadi menjadi jilid yang satu tema yang diberi tema khusus, misalnya yang pertama itu kebangsaan dan kerakyatan, lalu ada juga yang mengenai ekonomi, mengenai koperasi, mengenai filsafat, dan mengenai moral juga ya. Jadi itu yang jilid 9 kepada etika ya, etika. Dan yang ke-10 yang sedang akan diterbitkan dalam tahun ini itu memoarnya Bung Hatta akan diterbitkan dalam bentuk sebagai bagian dari kumpulan tulisan Bung Hatta. Karena memoir itu kan memang ditulis oleh Bung Hatta sendiri. Jadi ya saya sebagai ketua dari Yayasan Hatta, artinya yayasan yang kami hidupkan kembali dari keluarga, memang berusaha menyosialisasikan tulisan-tulisan seperti itu. Betul yang tadi Adi sebutkan, jadi bahwa antar generasi memang suka ada perbedaan pikiran ya, artinya generasi muda kepada generasi tua, dibilang generasi tua itu untuk memproklamasikan kemerdekaan kok sepertinya berhitung sekali gitu ya, sementara waktu sepertinya sudah harus mendesak, harus segera diproklamasikan. Itu menjadi satu dinamika tersendiri. Tapi dengan tulisan-tulisan itu akhirnya bisa kelihatan nanti bagaimana sebuah pemikiran yang melampaui zaman sekarang tapi mempunyai pandangan ke depan, jauh ke depan untuk merawat negeri ini dan untuk tata kelola yang baik seperti apa. Dan dalam kaitan ini tulisan-tulisan atau ekspresi dari Suhogi itu juga seperti itu. Jadi dia memikirkan ke depannya kepada peradaban dari kemanusiaan itu sendiri. Mungkin itu komentar dari saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Halida. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Nila. Silakan Nila. Ya, selamat malam. Terima kasih. Saya sepakat dengan Mbak Halida tadi. Setelah membaca buku Suhogi ini, malah harapan saya adalah Pak Ismit Haddad jangan kecil hati, walaupun kelihatannya sekarang kok masih belum dihargai ya, menerbitkan usahanya yang luar biasa untuk buku-bukunya Bung Hatta. Tapi justru saya menitipkan kembali, setiap zaman itu kan pasti bedanya ya Pak ya. Saya sama anak saya yang milenial sama Gen Z aja beda ya. Nah jadi justru rasanya membaca buku Suhogi aja itu saya suruh gitu, anak saya juga baca gitu ya, karena persepsi mereka juga sedikit beda ya kadang-kadang. Nah, jadi mungkin LP3S saya nggak tahu harus membantu kayak gimana ya Pak, karena saya orang kesehatan, saya bukan orang sejarah, saya bukan. Tapi harapannya masih ada loh orang-orang seperti Gi ini, yang kalau mau dibilang dia soliter, saya justru sangat terenyuh dengan tulisan dari kakaknya Arief Budiman yang waktu dia mengatakan, kan mungkin baca di buku ini, ya mungkin begitu ya kalau orang yang sangat-sangat dalam perasaannya untuk melihat sesuatu dan sangat pintar ya, itu ya memang sendirian gitu. Nah jadi tapi gunanya kita semua justru yang menghargai
orang-orang seperti ini untuk legasinya itu bisa dibaca terus, bisa diturunkan di generasi seterusnya dengan interpretasi mereka yang pasti agak beda-beda sesuai dengan zaman. Jadi Pak Ismit, mungkin saya nggak tahu mesti bantu gimana LP3ES ya, tapi kalau bisa tetap menerbitkan buku-buku yang pemikiran-pemikiran, dan mudah-mudahan ada juga yang masih mau menulis catatan harian atau memoir. Mungkin saya sedikit agak skeptis sama biografi ya Pak ya. Maksudnya autobiografi yang ditulis orang ya. Maksud saya tuh mungkin harus lebih hati-hati ya, karena saya mungkin sedikit era Orba untuk saya tuh adalah terlalu banyak biografi Pak gitu loh ya, yang pesanan-pesanan. Jadi malah saya itu menurunkan nilai gitu. Tapi seperti catatan harian seperti ini atau memoir, mungkin itu suatu yang lebih perlu digalakkan untuk diterbitkan. Tapi saya nggak tahu, ini hanya saya nggak bisa bantu apa, tapi semangatnya saya tetap mengatakan Pak Ismit itu dibutuhkan loh, anak saya aja juga baca loh gitu ya. Dan terima kasih sudah menerbitkan buku Suhoki ini. Gitu. Itu saja dari saya, dan saya percaya bahwa anak zaman sekarang, terutama anak Gen Z, itu banyak yang soliter loh. Jadi mereka itu pemikirannya, kok saya baca Suhoki lagi, dulu pernah baca tapi hilang bukunya dan saya baca lagi. Itu anak Gen Z sekarang ada loh yang kayak gini gitu loh. Jadi emang justru eranya, apakah history itu akan repeat, selalu akan ada orang-orang seperti Suhoki. Dan sebenarnya gunanya kita menemukan orang-orang ini, sehingga idealisme itu juga jangan idealisme yang dikatakan apa ya, kasihan kan mereka, justru mereka itu pemantik gitu loh untuk kita berpikir gitu loh. Jadi ya itu aja untuk Pak Ismit supaya tetap semangat. Terima kasih. Terima Baik, kasih. ya, semangat terus ya Bapak. Kita sekarang sudah hampir di penghujung acara, udah jam 8:08. Mungkin Ya, sebagai ada Inggita, Inggita lagi di Inggita kan tadi Inggita nama. Oh, udah. Oke, Indita udah on. Tadi sempat ngilang. Silakan Indita mau komentar tentang Suhoki dan juga hubungannya mungkin dengan your dad. Silakan. Mungkin kamu dengar cerita-cerita Terima kasih tertentu. Tata. Bisa dengar suara saya ya. Sorry Bisa. tadi bukan menghilang sih, cuma menghemat wifi soalnya di Kepulauan K ini agak susah wifi-nya. Tapi tadi saya udah diingetin sama Adi ya. Ada bocoran nggak sih nih dari keluarga katanya. Nah sebenarnya yang saksi sejarah itu kan ibu saya. Jadi ini PR nih untuk menangkap cerita-cerita dari beliau. Tapi dia udah mulai, ibu saya itu udah mulai sharing catatan sejarah dari perspektifnya beliau, dan ini bertema ya. Jadi nanti sabar ya teman-teman, kalau mau tahu bocoran tentang Suhoki nanti akan dibikinin, tapi kalian nontonnya di TikTok karena beliau bisa TikTok sekarang. Jadi Sedikit aja, yang pertama itu dia bikin catatan tentang tahun 98 tentang kerusuhan, dan itu yang nonton udah 150.000. Jadi ini merupakan satu cara untuk sharing laporan atau bocoran dari suatu zaman kepada generasi penerus. Sabar Nggak ya ada teaser. teman-teman. Iya. Teasernya dikit, Nanti mau dibikinin dulu. nggak ada teasernya. Bocoran Ya, dikit. saya mesti pulang dulu kan bikin. Saya mesti pulang dulu dari K untuk bikin jawaban dari tadi ya, pertanyaannya Zaza sama Adi. Oke. Thank you Inggita. Safe trip back. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, saya rasa sudah cukup ya, sudah jam 8.30, sudah 1,5 jam kita berdiskusi tentang buku yang sangat menarik ini. Baiklah, untuk penutup, kami sekali lagi ucapkan terima kasih ke Pak Hilmar dan Pak Ismit telah hadir malam ini, sangat mencerahkan, benar-benar menggugah kita untuk lebih semangat lagi menggali literasi Indonesia, pengarang-pengarang Indonesia. Baiklah, biasanya kita sebelum say goodbye, kita foto bersama dengan bukunya masing-masing. Apakah ada yang bisa ambil foto? Aku udah siap nih. Oke, thank you Ati. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ya, thank Ya, you. terima kasih. Maaf terlambat. Sesi ini direkam, jadi bagi yang ingin melihat full recording bisa dilihat di YouTube Kutu Buku ya, Lili ya. Saya mau menyampaikan hai untuk Bung Fai. Kapan kita ketemu lagi? Sudah nggak jadi dirjen, boleh dong kita ngobrol lagi. Siap. Baik, Pak. Nanti saya main ke LP3S. Iya. Ya. Terima kasih juga tadi yang udah dengan Pak Ismit dan Pak Hilmar untuk hadir hari ini. Pak Adi, terima kasih banyak nih yang menghubung untuk Pak Ismit sama Pak Hilmar. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Makasih Pak Hilmar, makasih Pak Sama-sama, Pak Hilmar, makasih, Pak makasih. Ismit, Ya. Pak Zaza, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Bye.